Halo teman-teman, kembali lagi di channel Real Media. Nah, kesempatan kali ini kita mau bahas tentang satu PGA lagi yang nggak kalah laris seperti PGA yang udah kita bahas di episode yang kemarin. Kemarin kan kita bahas tentang PGA dari Nvidia GTX 1650 yang mana itu laris banget di pasaran. Nah, kita udah ulas semuanya. Tapi beberapa teman-teman ada yang menanyakan, Bang, kira-kira yang di bawah 2 jutaan ada nggak sih PGA rekomendasi low watt tapi masih bisa main game-game berat lainnya, bahkan game AAA juga masih bisa jalan? Masih ada teman-teman. Mau tahu apa PGA-nya dan bagaimana impresinya saat kita nge-game? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, nah sebelumnya kita udah bahas tentang GTX 1650. Nah sekarang kita akan bahas satu VGA lagi, tapi aku bingung nih, ini termasuk adiknya atau kakaknya nih? Karena dari segi usia VGA ini lebih tua, yang mana dia rilis di pertengahan tahun 2016. Nah, karena VGA ini keluar di tahun 2016, yang mana dia sudah 8 tahun menemani kita sebagai gamer PC, teman-teman. Nah, selama 8 tahun itu ternyata kiprahnya dia cukup bagus, cukup menarik dan memuaskan bagi para customer atau penggunanya. Kenapa bisa dibilang memuaskan banget? Karena VGA ini sebenarnya dia dibuat untuk para gamer entry level atau gamer-gamer yang mungkin di situ budgetnya terbatas tapi masih pengen main game yang berat-berat ya. Nah, dia hampir sama seperti GTX 1650 kemarin. Dia dirilis oleh beberapa pabrik, itu ada yang versi non 6 pin power dan ada yang pakai 6 pin power. Nah, karena pada zaman itu GTX 1650 belum hadir, nah pasaran atau teman-teman gamer kita hanya punya satu pilihan, yaitu GTX 1050 Ti ini. Nah, sangat digandrungi banyak banget teman-teman kita karena VGA ini termasuk VGA low watt yang mana pada zaman itu sudah bisa melibas banyak game-game berat, bahkan game AAA sekalipun. Ya, walau kita harus kompromi tidak menggunakan settingan grafis yang high atau bahkan ultra ya teman-teman, tapi nah kita harus kompromi menggunakan settingan grafis di bawahnya, yaitu bisa menggunakan medium atau high aja. Untuk VGA ini yang versi tanpa 6 pin power itu dia hanya memakan 75 watt saja untuk TDP-nya. Makanya VGA GTX 1050 Ti yang versi tanpa 6 pin power VGA ini lebih banyak digandrungi karena hanya menuntut power supply sebesar 250 watt saja minimalnya. Yang mana PSU dengan daya tersebut sudah pasti lebih murah dibandingkan daya yang di atasnya. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Selanjutnya kita tes sebagaimana performa dari GTX 1050 Ti ini. Oh ya, sebelum aku lanjutkan, di sini aku mengetes menggunakan PC yang sedikit berbeda dengan episode yang kemarin ya teman-teman. Di sini aku tes dengan PC gaming aku dengan spek Intel Core i3 Gen 12, RAM-nya 16GB dual channel, dan yang pasti menggunakan VGA GTX 1050 Ti. Untuk penyimpanannya, di sini aku menggunakan SSD NVMe 512GB dan menggunakan sistem operasi Windows 10. Untuk game yang pertama, di sini aku tes langsung menggunakan GTA 5. Oke, karena di sini aku menggunakan prosesor yang enggak terlalu tua-tua banget, di sini aku mau coba settingan di GTA 5 ini sebagian very high dan sebagian ada yang ultra. Nah, ternyata di luar dugaan teman-teman, di sini dia masih bisa jalan di angka 30 hingga 40 FPS. Ya tentunya teman-teman kalau mau mendapatkan pengalaman gaming yang lebih baik di GTA 5 ini, teman-teman bisa ubah resolusinya menggunakan resolusi 1080p agar FPS yang dihasilkan lebih tinggi dan lebih enak lagi untuk dimainkan. Buat kalian yang mau dapat FPS lebih tinggi di GTA 5 ini, aku saranin kalian setting grafisnya di medium atau maksimal mentok di high aja teman-teman. Otomatis dengan settingan itu nanti FPS yang dihasilkan pasti lebih tinggi dan lebih enak banget untuk dimainkan. Oke, selanjutnya untuk game kedua itu Assassin's Creed Valhalla. Nah, untuk game AAA yang ini kayaknya benar-benar di luar dugaan banget teman-teman ya. Kita tahu bahwa Assassin's Creed Valhalla ada salah satu game AAA yang cukup berat di kalangannya. Nah, ternyata di game ini untuk setting medium aja itu dia lumayan ngos-ngosan teman-teman. Ada beberapa kali frame drops di sana, tapi untuk rata-ratanya kita masih bisa dapat di angka 39 fps. Nah, buat kalian yang mau lebih enak lagi, coba kalian turunkan aja resolusinya dan settingan grafisnya. Nah, di sini aku coba setting grafisnya di low, dia bisa dapat 48 fps.
Dan tentunya masih ada beberapa frame drops ya teman-teman, tapi nggak masalah karena nggak sering-sering banget muncul frame drops-nya itu. Untuk game selanjutnya, kita tes menggunakan Far Cry 6. Untuk game Far Cry 6 ini, aku awalnya coba di settingan ultra, tapi ternyata patah-patah, banyak sekali ditemukan frame drops dan maksimal FPS-nya cuma dapat di 30 FPS. Dan kesimpulannya jadi kurang enak dimainkan. Oke, selanjutnya aku tes pakai game balapan teman-teman, Forza Horizon 5. Nah, ini sepertinya game balap yang berat. Nah, karena di sini aku coba setting ultra, dia sama sekali nggak sanggup. Makanya aku coba turunkan aja settingannya di high dan ternyata masih bisa jalan. Untuk yang terakhir ini game-game Wibu. Di sini aku tes pakai game Genshin Impact teman-teman. Ini game open world yang banyak banget dimainkan oleh para kalangan wibu atau para pecinta anime. Nah, di sini aku set di grafisnya medium dan ternyata dia dapat 60 fps, bisa di 60 fps tapi nggak stabil ya, sering banget naik turun. Sering juga ditemui frame drops di beberapa case gitu, tapi ya masih bisa lah dimainkan. Oke teman-teman, itu tadi adalah tes gaming dari GTX 1050 Ti ini. Dibilang worth it atau enggak, ya masih worth it ya teman-teman. Karena umur dari VGA ini sudah 8 tahun. Artinya 8 tahun itu bukan VGA-nya yang 8 tahun, tapi usia dari chipset 1050 Ti dari pertama kali dia rilis. Nah, untuk barunya di sini ternyata dia masih ada dari merek Furion, teman-teman. Untuk merek Furion ini dia keluar dengan versi yang tanpa 6 pin power VGA. Sehingga VGA ini nggak perlu kalian kasih power supply yang gede-gede banget, sehingga kalian bisa hemat duit untuk mungkin bisa dialihkan ke part-part lain. Jadi gak usah takut untuk listrik kalian boros karena VGA ini termasuk VGA yang low watt. Untuk harga VGA barunya dari Furion ini dia ternyata dibanderol dengan harga 1,8 jutaan aja teman-teman. Atau bahkan kalian bisa dapatkan di harga 1,7 di beberapa toko yang ada di marketplace. Untuk harga secondnya juga masih ada. Mungkin kalau yang versi second kalian bisa temukan di merek yang lebih banyak ya. Mungkin bisa dapat di merek Gigabyte atau merek Inno 3D atau merek Galaxy dan lain sebagainya. Untuk rata-rata harga secondnya di angka 1,1 sampai 1,3 jutaan aja. Jangan lupa kalian tes dulu, kalian coba nge-game dan jangan lupa minta garansi dari sellernya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja video dari kita pembahasan tentang VGA GTX 1050 Ti yang ternyata performanya juga nggak boleh dipandang sebelah mata. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian bagi yang pengen tahu. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel kita. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.